Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Saya seorang ibu tunggal dengan 3 anak, yang dimana 3 tahun ini saya mengalami perjuangan yang begitu berat. Berbagai macam ujian yang saya alami. Tapi Ustaz, sejak full saya berjuang sendiri, ada kalanya saya suka tidak terima dengan kehidupan saya yang sekarang. Apalagi saya kalau lihat teman-teman saya dengan mempunyai keluarga yang enak dilihat, saya merasa sedih Ustaz. Apakah yang saya alami sekarang mungkin dari akibat dosa-dosa di masa lalu saya? Tapi saya selalu berdoa, saya ingin sekali membahagiakan ibu dan anak-anak saya, yang kebetulan ibu saya yang udah sepuh dan sekarang tinggal dengan saya. Dan Ustaz, apakah saya pantas Ustaz yang pendosa ini berdoa minta sama Allah untuk mendapatkan jodoh yang saya inginkan, sedangkan bisa dibilang iman dan ketakwaan saya masih di ujung kuku? Dan bagaimana Ustaz menghilangkan rasa sakit di hati dengan ujian yang saya alami? Mungkin saya masih suka ada rasa iri, dengki dengan orang-orang yang saya lihat mereka baik-baik saja kehidupannya. Masya Allah jamaah. Iya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan kepada ibu yang bertanya ini, engkau nggak sendirian. Semua orang yang ada di sekitarmu juga memiliki ujian. Cuma ada di antara mereka yang pandai menyembunyikan masalah mereka dengan senyum di bibir mereka. Ada orang-orang yang punya masalah, tapi kita melihat kayaknya bahagia dia. Mungkin kalau engkau letakkan telingamu di tembok rumah mereka, engkau akan dengar mereka juga punya masalah. Kenapa? Karena hidup ini adalah masalah. Oleh karena itu ada sebuah athar, sebuah cerita tentang Dzulqarnain. Ketika dia mau meninggal dunia, dia itu kirim surat sama ibunya. Dia tulis surat sama ibunya, dia mengatakan kepada ibunya, ini raja Dzulqarnain. Dia kata, "Umma, engkau undang semua orang-orang sekampung. Engkau bikinkan makanan yang enak sekali. Lalu engkau nanti bacakan suratku kepada mereka." Sudah diundang orang-orang ini, dikasih makan yang enak, tapi kan belum dipersilahkan sama tuan rumahnya. Lalu sang ibu mengatakan, "Aku dapat surat dari anakku, aku mau bacakan kepada kalian." Ternyata Dzulqarnain mengatakan, yang boleh makan hanya yang tidak punya masalah. Satu kampung nggak ada yang makan. Sahih, kita semua punya masalah gitu loh. Dan Allah sudah menakar kemampuan kita menghadapi masalah itu. Makanya kenapa bunuh diri tidak dibenarkan? Masa aku nggak mampu menghadapi ini, engkau mampu, tapi engkau nggak mau. Beda ya antara nggak mampu sama nggak mau. Kalau nggak mampu, nggak mungkin Allah kasih ujian itu. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan Allah sudah membuat sebuah pernyataan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sudah buat pernyataan itu. Lalu kita mengatakan, aku nggak mampu, engkau mampu. Dan kita ketahui bahwa tanda cinta Allah itu bukan kenyamanan dalam kehidupan, bukan keluasan dalam rizki, enggak. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wassalam, idza ahabballahu 'abdan ibtala. Kalau Allah cinta sama hambanya, Allah kasih bala dia. Coba. Maka lihatlah bala ini sebagai tanda cinta Allah. Kemudian tadi, harta tidak menjadi ukuran. Lalu jangan memandang kepada yang di atasmu. Jangan pernah membandingkan dirimu sama orang lain. Ini juga para orang tua, jangan pernah membandingkan anaknya dengan orang lain, walau dengan anaknya sendiri. Kau lihat tuh kakakmu, jangan. Kau lihat, Masya Allah tuh anaknya tetangga kayak gini, jangan. Kenapa? Engkau telah menanamkan kebencian dan kedengkian di diri anak itu. Kalau ingin membandingkan, bandingkan dia dengan dirinya sendiri. Engkau bandingkan dirimu dengan dirimu. Alhamdulillah aku lebih baik ya Allah. Alhamdulillah aku punya rezeki ya Allah. Alhamdulillah selalu. Anak dikata, nak, Masya Allah engkau kemarin bisa loh nak. Kau insya Allah bisa lebih baik nak.
Kemarin kau hafal, kemarin kau melakukan ini. Jadi anak itu membandingkan dengan dirinya. Kenapa? Karena sebenarnya tadi ujian orang itu beda-beda. Kalau mau membandingkan, Nabi SAW mengatakan, unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Wala tanduru ila man huwa fauqakum. Jangan melihat kepada yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matullah alaikum. Karena ini lebih pantas buat kalian dan akan membuat kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Nih perempuan yang tadi cerita, kalau dia bandingkan dirinya dengan orang yang buta, dia akan tahu nikmat Allah Azza wa Jalla. Kalau dia bandingkan dengan seorang wanita yang ditinggal sama suaminya, kemudian dia stroke, dia akan tahu ternyata ya Allah banyak nikmat Allah sama aku. Engkau punya anak, alhamdulillah. Ada orang-orang yang gak dikasih anak sampai mati, dikasih harta, dia keliling ke sana kemari, gak dikasih anak. Allah kasih anak sama engkau. Maka jangan pernah membandingkan dirimu sama yang di atasmu. Sekali-kali datang ke tempat-tempat bencana, datang ke rumah sakit yang terapi stroke, datang ke sekolah orang-orang buta, kita akan tahu ya Allah nikmatmu banyak ya Allah. Cuma memang manusia ini, kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Dan ingat, kehidupan dunia ini adalah untuk beramal. Semua kesenangan akan berakhir, tapi nanti di akhirat semua kesusahanmu akan dijadikan pahala kalau engkau sabar. Kemudian yang menjadikan orang itu kaya adalah hatinya, bukan hartanya. Makanya kata Nabi SAW, laisal ghina an kathratil arab. Kaya itu bukan dengan banyaknya harta benda, dengan banyaknya aset, bukan. Walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya yang sebenarnya itu kaya jiwanya. Dia selalu mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, engkau berikan kepada aku yang tidak diberikan kepada orang lain, kepada yang di bawah dia maksudnya. Dan orang kalau sudah punya kaya jiwa itu qanaah ya. Apa kata Imam Syafi'i? Sebelum ucapan Imam Syafi'i, ucapan Nabi SAW. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridholah engkau dengan apa yang Allah bagikan untuk dirimu. Yang lihat ke sana, untuk dirimu. Takun aghnan nas, engkau akan jadi orang paling kaya. Maka kata Imam Syafi'i, idza kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau engkau punya hati yang qanaah, engkau dengan raja yang memiliki dunia ini sama. Bukan sama presiden ya. Enggak, presiden nggak punya apa-apa, dia cuma punya gaji apa. Ini raja yang semua tanah di negerinya milik dia. Engkau sama dia. Dengan cara apa? Hatinya qanaah.